Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat mitos semua. Malam ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di ruangan yang udah berapa lama nggak ngambil gambar di sini ya, Jack ya. Sekarang malam ini kita akan ngambil gambar di sini karena beberapa waktu ke belakang saya melakukan ruqyah ya, pembersihan terhadap seorang remaja perempuan. Nah, oke sobat mitos, kembali saya mengingatkan share channel kita sebanyak-banyaknya karena penghasilan dari channel ini sebagian akan kita donasikan ke anak yatim dan kaum duafa. Oke, saya Dian akan langsung membawakan acara di video ini dan di hadapan saya ada siapa? Robi. Kang Robi. Kang Robi ini sepupu ya. Iya betul. Jadi sepupu dari Tia ya. Iya betul. Tia yang beberapa waktu ke belakang saya melakukan pengobatan karena mendapatkan gangguan jin ya. Iya betul. Tia itu mendapatkan gangguan dari jin. Oke, sekarang kita mulai ceritanya dan nanti di dalam video ini akan ada ditayangkan karena kita sempat ngambil gambar, malahan Kang Robi ya yang Saya ikut kamera juga. Nah, ikut ngambil gambar. Dan sekilas Kang Robi juga mendapat penjelasan ya dari ibunya langsung. Iya betul sekali. Tentang Tia karena gak serumah ya, agak jauh. Tapi sekilas adalah ya. Ada saya dengar selentingan kayak gimana, tapi realnya juga bisa saya ceritain. Jadi karena kalau Tianya langsung gak kasihan lah ya, dengan kondisi psikologisnya mungkin ya. Iya, takutnya mentalnya nggak kuat gitu. Nah itu. Oke sobat mitos, sekarang kita mulai cerita dari gadis remaja yang bernama Tia. Dari mulai dia dirasuki oleh sesosok makhluk, mungkin beberapa makhluk, sampai terakhir saya bersihkan. Oke Kang Robi. Pas Kang Robi langsung kan ya yang menghubungi saya ya waktu itu ya. Betul. Karena kita pernah ketemu dari otomotif lah. Otomotif ya. Pas teringat mau membersihkan Tia dari gangguan jin, langsung teringat ke saya kan. Iya. Karena saya sempat ngobrol ya. Iya, karena waktu itu pernah ada selentingan cerita sedikit lah gitu kan. Benar-benar. Nah, saya kan ngedenger lah dari ibunya langsung. Iya. Kalau nggak salah mulai dari kelas 3 SMA ya itu Tia. Iya betul, dari kelas 3 SMA. Mendapat gangguan dari makhluk jin tersebut ya. Iya betul dari kelas 3 SMA sebelum menjelang ujian. Menjelang ujian. Iya menjelang ujian. Dan sekarang kalau dihitung berapa tahun? Kurang lebih sih ada 2 tahun lebih ya Pak. 2 tahun ya masalah. Jadi sahabat mitos, Tia itu mendapat gangguan dari jinnya itu kurang lebih selama 2 tahun. Bisa kebayang nggak itu menderitanya? Ini nggak kayak indigo ya. Iya. Kalau indigo kan ditemani gitu kan, jadi bisa melihat makhluk. Kalau ini diganggu bener-bener diganggu. dirasuki kan? Iya betul sekali. Jadi tingkah lakunya juga aneh-aneh nggak jelas lagi. Aneh. Oh, ya gitulah. Aneh. Nanti bisa dijelaskan pernah seperti apa aja sih Tia itu pas itu? Tia tuh kita bicaranya kalau ketika dia lagi jadi mungkin atau dirasuki itu ya pas lagi dirasuki aja lah. Kalau dia lagi dirasuki tuh dia sering marah-marah ke orang tuanya. Oh gitu. Iya sering marah-marah, bahkan mencaci maki lah bisa dibilang seperti itu karena nggak pantas juga untuk diceritain ya. Dengan bahasa-bahasa kasar kan? Iya betul, dengan bahasa kasarnya
dia lah gitu kan. Bahkan sempat juga pernah kan mungkin bisa bilang berobat gitu ya, terus diminta Ke orang pintar atau ke dokter? ke dokter Ke dokter. kata dokter sih nggak ada masalah, nggak ada yang apa gitu kan, ada Jadi yang aneh. kalau menurut medis normal ya, Iya, baik-baik normal, aja lah baik-baik gitu. saja. Terus pernah dibawa ke seperti paranormal juga? Pernah, itu udah beberapa kali, 1 sampai 3 kali pernah dibawa ke paranormal dan akhirnya ya masih tetap seperti itu. Masih tetap. Jadi gitu sahabat mitos. Mungkin yang barusan Kang Robi ceritain juga sedikit banyak pas saya ngelakuin proses pembersihan itu kan cerita dulu ya Iya. kemarin. Memang benar yang dikatakan Kang Robi, dari kelas 3 SMA dan sampai sekarang itu 2 tahun. Jadi ini bukan diikutin lagi, ini dirasukin sahabat mitos. Dirasukin. Bahkan kalau nggak salah sempet kayak pergi lari gitu ya. Iya, dia nggak sadar lari dari rumah ke suatu tempat lah gitu yang jauh gitu ya. Dan sempat mau bunuh diri juga. Wah, iya, sempat Masya mau Allah. bunuh diri juga. Lalu kalau nggak salah tuh saya dengar infonya tuh ditolongin sama, bisa dibilang lah ibu-ibu ya gitu ya. Bisa dibilang Nenek-nenek atau ibu-ibu? Ibu-ibu tapi udah agak tua lah, bisa tapi ya masih ibu. Belum nenek lah belum gitu. nenek gitu. Gitu. Dia ditolongin, lalu dia malah marah-marah gitu. Marah-marah kasar. Iya, gitu kasar, malah dikejar-kejar sama warga, malah digigit si warganya. Oh gitu ya. Iya, gitu. Jadi sahabat mitos, jadi kalau Tia pas lagi dirasukin itu bahasanya itu sangat kasar. Padahal yang saya lihat pas ngobrol sebelum proses pembersihan, anaknya itu kalem, tapi agak tertutup anaknya itu. Bahasanya halus, tapi ya kata Kang Robi, terus mendengar cerita dari ibunya ya, Iya. terus apa bibinya mungkin Iya, ya, ada saudara-saudaranya. saudara-saudaranya gitu. Kalau lagi dirasuki itu bahasanya itu kasar. Iya, betul sekali. Ya. Iya. Bahasanya itu kasar, bahkan tingkah lakunya aneh lah ya. Iya, bisa dibilang Sering aneh. mengunci pintu ya. Iya, kalau jadi gini loh, Pak, kalau misalnya maghrib kalau maghrib ya, gitu ya, dia malah buka-buka pintu segala macam dibuka lah. Padahal kan sebenarnya maghrib itu nggak boleh ya, Iya, harusnya ditutup. idealnya gitu nggak boleh. Nah, tapi kalau dia sih malah lebih senang dibuka-bukain gitu, kayak pintu apa-apa dibuka lah gitu. Biar nggak ngerti gimana ya gitu. Tapi kalau siang hari malah semuanya ditutup. Oh gitu. Ya, malah dia ditutup, ngunci di kamar sendiri. Malahan yang saya dengar itu pernah pas ngunci di kamar itu dia bawa kayak ayam, kucing ke dalam kamar gitu, bener? Iya betul, saya sempat dengar infonya seperti itu. Cuman ya saya belum melihat realnya kayak gimana. Cuman saya dengarnya Karena kayak gitu. rumah agak jauh ya. Iya betul, karena saya juga kerja juga kan, nggak terlalu memantau dia gitu. Jadi sahabat mitos, kata Kang Robi dan menurut informasi dari ibunya pun sama. Jadi kalau pas lagi di dalam rumah itu dia mengunci diri di dalam kamar dan tingkah lakunya sangat aneh lah. Tidak seorang remaja perempuan sewajarnya lah. Sangat aneh. Dia bawa ayam ke kamar, bawa kucing dan mengunci diri di dalam kamar. Dan itu kejadian seperti itu terjadi berulang-ulang selama 2 tahun nih. Iya betul, selama 2 tahun. Terus kalau kadang merasuki di rumah itu menjerit gitu kan ya? Iya betul, dia suka jerit-jerit. Terus sempat ya sekali waktu minta air doa, bisa dibilang air doa gitu sama orang pintar lah gitu ya, sama ustadz sama ini. Tapi si Tia gitu sendiri tuh bilang kalau dia tuh nggak mau minum air itu karena airnya bisa bilang air iblis, sambil dia cekikikan sambil pergi gitu. Gitu. Memang pas lagi di ruqyah, sebenarnya gini sahabat mitos. Nah, nanti di ujung nanti saya jelasin sebenarnya proses ruqyahnya itu 2 kali sebenarnya.
ada 2 kali, cuman yang kedua kita nggak sempat ngambil gambar karena kita fokus buat Pengobatan. nyembuhin dia dari gangguan jin tersebut. Nah yang pertama karena ada diambil gambar, memang cekikikan kan, cekikikan. nanti bisa dilihat ini di dalam tayangan ini kan ada potongan-potongan pas dia lagi diruqyah, suaranya ya cekikikan lah gitu. Dan si jinnya itu kalau menurut saya dia bandel. Iya betul ya. Beberapa kali malah gimana ya waktu saya lihat sendiri. Nah, pas waktu ngeruqyah itu yang saya tahu itu kalau nggak salah 4 5 makhluk lah saya keluarin waktu itu. Iya betul, berulang kali. Nah pas yang terakhir itu yang bandel, yang terakhir. Mungkin bisa dibilang rajanya mungkin ya. Bisa mungkin, dan saya lihat juga memang dia itu ya kembali lagi ke tabiatnya lah ya. Iya. Tipu daya lah. Dia bilang mau keluar, minta syarat pindah ya ke Kang Robi, terus sama minta syarat pindah ke yang lain gitu. Tapi saya nolak terus sampai akhirnya karena saya kasihan terhadap si Tia lah ya, si Tianya, sampai saya berbisik di telinga Tia itu ke si jin itu, sekarang kamu keluar dulu. Waktu itu kan malam Jumat ya. Iya betul, malam Jumat. Itu malam Jumat, saya berbisik, tunggu saya datang lagi malam Selasa ya. Iya betul, malam Selasa. Dan akhirnya si jin tersebut mengiyakan waktu itu kan. Iya, mengiyakan dan si jinnya itu mau keluar dari badan Tia itu. Iya betul sih. Dan atas izin Allah juga waktu itu si jinnya dengan sukarela dia keluar. Sampai hari Senin itu Kang Robi ngasih kabar itu dia kumat lagi kan. Iya betul. Mungkin bisa dibilang si jinnya nagih janji mungkin ya. Kayaknya gitu. Karena memang saya pun waktu itu nggak bilang si jin udah beres kan, karena saya janji ada ini. Malam Selasa atau Selasa waktu itu. Selasa, dia malam Rebo kalau nggak gitu. Kata saya Selasa saya datang lagi tungguin gitu kan. Iya. Dan pas menjelang hari Selasa itu memang dia jadi lagi ya. Iya, sebelum hari H gitu hari H aja gitu ya. Dari Minggu sampai Seninnya tuh dia ada kelakuan anehnya, jadi lagi ada sih gitu. Saya dengar sih infonya dari ibunya gitu ya. Kebetulan ibunya juga sering komunikasi ya, bilang ke ibu saya gitu ya. Kalau misalnya lihat jadi lagi kayak gimana ya, otomatis saya kan ke Akang ya gitu ya, saya kabarin lewat WA kebetulan. Dan waktu pembersihan sesi pertama pun itu memakan banyak waktu sebenarnya, dari jam 7 ya, jam 7 sampai jam 9, 2 jam kalau nggak salah. Ya, 2 jam itu total ya, nggak berhenti gitu ya. Nggak berhenti. Dan akhirnya saya memutuskan karena itu jadwal malam Jumat itu kan jadwal di Padepokan sini kan tawasul waktu itu ya. Nah, jadwal tawasul dan saya ngelihat takut si korban lah Tia capek kan, tetap capek lah. Saya pun memutuskan, saya bikin janji lah sama si jin itu. Tunggu saya sampai hari Selasa kata saya. Dan si jin itu keluar. Gitu. Bisa dilihat lah bandelnya jin itu kayak gimana waktu saya pembersihan, nanti ada di video gitu kan, dibacain apa juga dia nggak ngaruh. Dan sampai pas waktunya hari Selasa tersebut sahabat mitos, dan Kang Robi menghubungi dan Kang Robi bilang memang ada interaksi lagi si jinnya sama masuk ke tubuh Tia itu, kelakuannya aneh lagi lah. Dan alhamdulillah atas izin Allah hari Selasa itu pas hari libur ya. Iya betul, pas hari libur. Hari Selasa pas hari libur saya datang bersama rombongannya waktu itu karena memang sengaja lah. Iya, untuk membersihkan
rumah juga ya. Membersihkan rumah, terus memang ya jadwal padepokan kan ada sesi pas pengobatan juga biar semua ikut belajar lah, sama-sama belajar. Sengaja saya ajak, cuman sayang waktu itu kita fokus terhadap pengobatan dari dia. Tapi waktu yang kedua itu alhamdulillah atas izin Allah nggak lama ya. Iya nggak lama itu, kira-kira sekitar setengah jam juga ini nggak ada ya? Nggak ada, 10 menit ada lah. Iya. Kalau proses pembersihannya yang lama kan ngobrol ya, sama pembersihan rumah. Yang lama itu ya yang ada di video itu sebenarnya cuma sempalan aja sedikit. Kalau misalnya di realnya itu panjang banget ya. Panjang banget itu. Dua handphone malahannya. Karena di rekamnya sahabat mitos pakai handphone. Waktu itu handphone saya sama handphonenya Kang Robi. Jujur waktu itu saya ada agak-agak kesel karena si jinnya bandel. Cuman perhitungan saya takut dianya capek. Dan memang waktu kemarin itu ada jadwal tawasul. Akhirnya saya membuat janji sama si jin tersebut. Tapi itu ternyata saya sampai sekarang nggak nanya namanya sebenarnya. Nama si jin itu siapa? Susah ya ditanya. Aneh bener. Dia pura-pura nggak bisa ngomong. Iya, betul. Padahal dia bisa ngomong. Gitu. Sebenarnya jadi jinnya itu sosoknya agak tua lah. Ya maksudnya umurnya udah tua ya. Iya. Udah di atas 100 tahun kalau kata saya. Karena wujudnya itu perempuan, nenek-nenek lah gitu. Agak bungkuk kayak gitu. Tipu dayanya memang ini ya. Oh mantap, ajib, bisa dilihat lah. Dia kadang nangis, kadang ketawa, kadang bisu, gagu, nggak bisa ngomong. Tapi dia sadar kamera. Iya betul. Sebenarnya dia itu nolak loh. Pas diambil gambar sama saya. Dia nggak mau. Si jin tersebut nggak mau. Mancam-mancam pengen masuk ke saya gitu. Bahkan Kang Robi pun sempat kalau di bahasanya ketembak lah. Iya. Karena pas saya ngebersihin yang keberapa itu, ini ada di depan, saya keluarin sempat muntah-muntah ya. Iya betul, saya muntah-muntah. Mual-mual ya. Mual kayak gitu. Ya sempat muntah juga sih. Emang muntah ya. Muntah. Pusing kayak gitu ya. Pusing, emang pusing. Jadi gitu sahabat mitos. Prosesnya itu apa ya? Bukan rumit ya. Bikin kesel. Iya. Saya pun serius. Saya menemukan hal seperti ini 2 kali sebenarnya, bukan. Sama Tia ini ya? Yang bandel itu. Jinnya sama seperti itu. Gimana? Enggak, kalau yang pertama dulu karena belum bikin konten. Jadi nggak diambil video kan. Kalau dulu jin kiriman. Nah, jin santet kalau dulu. Sama lah, yang pertama, yang kedua mudah, cuman yang ketiga waktu itu saya hampir 3 jam. Lebih lama dari Tia gitu ya? Iya, cuman sama juga perempuan tapi agak lebih dewasa. Sampai terakhir itu dia kalau dia pakai bahasa Sunda ya, si jinnya itu. Kita loncat dulu ya sobat mitos ya, loncat dulu ceritanya ya. Jadi yang terakhir itu karena ngeyelnya sama gitu kan, sampai bilang tong ikut campur, urang moal indit saacan budak ieu hancur. Jadi jangan ikut campur, saya nggak akan pergi sebelum anak ini hancur. Jadi ada pengancaman tersebut. Cuman kita kan nggak boleh kalah begitu aja lah sama jin jahat lah ya, itulah. Karena kan kita lebih sempurna gitu kan. Nah itu. Gitu kan, bisa. Nah sampai 3 jam dan saya pun nyari-nyari kelemahan kan, kelemahan titik lemah. Karena kalau nggak diselesain kan tanggung juga ya. Iya. Akhirnya saya nyari titik lemah, alhamdulillah ketemu di sebelah sini.
Sampai saya kan bilang, kamu keluar dengan baik-baik, semua selesai. Tapi dia enggak, malah nantang kan. Pengen adu ilmu. Walau alam. Nah, ketemu di sini dan akhirnya alhamdulillah atas izin Allah dia langsung teriak kepanasan, minta ampun, tapi dikarenakan saya udah ngasih kesempatan kan, udah beberapa kali. Keluar baik-baik. Keluar silahkan. Dia ngancam terus, pas akhirnya ketemu kelemahannya dia teriak minta ampun dan gak ada lagi sesi lagi, enggak maksudnya gak ada lagi sesi adu tawar. Nggak ada lagi. Nggak ada, karena udah tanggung kan, saya udah ngasih tawaran udah beberapa kali kan, silakan keluar. Nah, jadi awalnya si Akang ini menawarkan dengan secara baik-baik dulu mungkin ya. Iya, saya selalu seperti itu, sok silakan keluar dengan baik-baik, gitu tanpa tuntutan ya, karena saya nggak mau lah kalau membersihkan jin ada tuntutan. Minta ini, minta rokok kayak gitu ya, lupa. Saya nggak mau gitu. Saya gini aja, keluar atau ya seperti itulah. Gitu. Keluar baik-baik atau gimana lah. Nah, sekarang loncat lagi ke Tia. Pas pengobatan hari Selasa. Kita kayak janjian ya. Iya betul. Kembali habis Isya lagi ya. Iya kembali habis Isya. Habis Isya kita langsung ke rumah Tia ya waktu itu. Dan Tianya waktu itu kalau kata saya pura-pura tidur. Iya, karena sebelum saya nelpon Akang ya, dia tuh kayak yang mau nggak mau gitu. Mau nggak mau, udah gitu, udahlah kamu biar cepat sembuh menurut saya gitu kan. Saya kasih ini, dan akhirnya tuh dia mau. Gitu. Jadi gini, Tia aslinya, dia mau. Iya. Nah, tapi si jinnya yang udah merasuk badan dia itu yang nggak mau. Iya, saya kira juga kayak gitu, Bang. Soalnya pas Tia ketemu Akangnya tuh welcome aja ya gitu. Baik aja. Cuman gitu. Jadi kadang pas si jinnya masuk tatapannya beda ke saya. Saya tatap lagi, keluar kan, masuk beda lagi. Dan akhirnya pas hari Selasa kita ke rumah Tia. Dan kendaraan kita, saya dijemput sama Kang Robi. Akhirnya ke rumah Tia pura-pura tidur, dibangunin, mau. Saya suruh, ini kan nggak masuk kamera ya. Iya, nggak masuk. Nggak di-shoot. Akhirnya sama saya disuruh biasa wudhu dan pakai mukena gitu kan. Pakai mukena. Udah gitu, saya pancing si jinnya. Masuk, tapi dia malah lari ya. Dia ngeliat sekeliling, set, dia langsung lari. Iya. Saya sempat kesel juga gitu kan. Iya, waktu kemarin juga saya juga aneh ya, ini jinnya malah lari gitu kan. Malah lari gitu kan, malah lari. Ini kalau nggak dipanggil, ini nggak bakalan tuntas. Kayaknya dia ini ya mungkin tipu daya ya. Dan sahabat mitos akhirnya saya ambil, saya tarik, masukin ke tubuh Tia kan waktu itu kan. Saya masukin, sempat dia ya kayak pertama lagi. Jadi kayak yang awalnya mau keluar, terus ditanya lagi, ayo cepat keluar. Ini dianya berbagai macam alasan. Ada aja alasannya gitu. Cuman saya nggak mau lagi berlarut-larut kayak di hari pertama. Akhirnya ya saya ngelakuin sesuatu lah ya. Bisa dibilang gitu. Ngelakuin sesuatu. Yang akhirnya yang awalnya yang pertama itu si jinnya itu lari itu keluar dari badan Tia. Karena yang kedua saya yang tarik, saya kunci di badan Tia. Larinya sama Tianya. Lari sama Tianya. Ya kan? Saya juga kaget sih kalau waktu pas lihat itu. Sampai kayak gini ya gitu. Saya tangkap, saya suruh duduk lagi udah. Ya, pakai bahasa Sunda kan. Terus mana cicing? Terus saya dudukin dan akhirnya saya memohon kepada Allah lah. Gitu. Minta pertolongan sama Allah, ya Allah. Ini harus selesai malam ini, saya minta gitu kan. Dan atas izin Allah
Karena saya udah kesel juga, hari pertama saya dimainin, hari kedua juga tadinya dia mau seperti itu. Dan akhirnya saya ngelakuin sesuatu, udah ya seperti saya bilang, udah nggak ada lagi apa, Gangguan. adu tawar. Oh, gitu. Udah kamu keluar, nggak ada. Yang sesi kedua, paksa udah. Iya, benar. Saya keluar Usia paksa, gitu ya. saya paksa keluar. Dan alhamdulillah dia kembali normal, gitu kan. Iya, betul. Dan sampai malam ini pas ngambil shoot, ada berita lagi bahwa Tia kembali lagi ada yang masuk. Dan saya tuh nggak aneh karena Tia itu tinggal satu PR-nya itu apa? Psikologisnya. Ya, karena dia kebanyakan melamun gitu. Nah, dia kebanyakan penutupnya udah kebuka, dia ngelamun dan akhirnya ada yang masuk lagi. Tapi mudah-mudahan ya atas izin Allah barusan, walaupun di sini Tianya nggak ada, mudah-mudahan selesai gitu. Dan dia kembali normal seperti semula. Ya, seperti kayak kemarin ya setelah bisa dibilang diobatin gitu. Dia kan wajahnya juga ceria gitu ya. Beda ya. Beda banget dari sebelumnya. Alhamdulillah. Ya saya harapkan ya bisa seperti itu seterusnya gitu ya. Maksudnya lebih udah normal lah gitu, nggak ada gangguan-gangguan yang kayak kemarin gitu lah. Amin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan Tia dan melindungi sahabat mitos semua. Oke, sahabat mitos. Jadi saya jelasin lagi kenapa di channel ini yang pertama ada story Kang Ajat, true story ya. Kang Ajat itu kalau bahasa itunya dia kadugalan gitu kan, yang anti bacok kayak gitu kita bersihin. Dan yang kedua sebenarnya ada beberapa ruqyah atau pengobatan, cuman kita nggak ambil gambar. Karena kita ngambil gambar itu atas persetujuan dan ada adabnya juga lah. Iya, betul. Nah, kita ngelihat ini bisa nggak sih, ini layak nggak sih diambil gambar, gitu kan. Kita nggak etis lah. Kalau misalnya nyuri nggak etis gitu ya. Nggak. Terus harus ada izinnya juga. Ada kalau yang sakitnya udah terbaring ya, kita bikin konten kan nggak ada adab kalau kata saya. Iya, betul. Nggak etis. Kenapa suka disisipin sesi ruqyah atau pengobatan seperti ini? Karena mitos hari ini itu semua kru dan alhamdulillah Kang Robi pun udah beberapa kali ikut ke tempat ini, ikut belajar sama saya, masih belajar tawasul. Karena mitos hari ini itu memiliki sebuah padepokan kecil yang bernama Padepokan Hikmah Asmaul Husna. Kita belajar minta sesuatu itu sama Allah, kita kembalikan lagi sama Allah gitu kan. Dan sedikit saya berbicara sejarah tentang padepokan, sebenarnya belum lama. Itu atas dasar kepedulian saya awalnya pribadi, melihat mirisnya sekarang banyak yang berzikir di bawah pohon, ada yang berdoa pingin sesuatu di atas batu kayak gitu kan. Iya, Di kuburan itu berarti mintanya kan bukan ke Allah ya. bukan ke Allah, kan ke batu, ke pohon. Sampai saya Kang Ajat dulu kan sampai mandi di air terjun tengah malam, ngapain dingin gitu kan, mandi di rumah aja. Dimasuk angin malah dia. Nah, jadi kita mau tahajud ya di rumah. Nah, jadi saya berinisiatif bikin padepokan Hikmah Asmaul Husna, bukan padepokan silat atau bela diri yang lain. Tapi kalau yang penasaran, pingin ikut-ikutan, bolehlah di komen atau enggak ke IG atau Facebook, namanya sama mitos hari ini. Yuk kita belajar sama-sama. Saya masih belajar dan yang lain pun sama masih belajar segala sesuatu minta hanya kepada Allah.
Punya masalah, kembalikan lagi kepada Allah. Betul. Allah yang memberikan kita masalah. Dan Allah juga yang ngasih kita jalan keluar. Nah, benar kata para ulama, Allah itu takkan memberikan kita kesusahan tanpa kita mampu mengatasinya. Iya betul. Gitu. Cuman manusia sekarang gampang stres gitu kan, dikasih masalah, mungkin termasuk saya sendiri lah. Iya. Gitu. Kasih masalah sedikit, Iya ngomongin kemana wah aja. ngelantur kemana? Harusnya kita ngadu kepada Allah. Berbisik kita ke bumi akan terdengar di langit. Kan? Masya Allah. Mungkin cukup sekian lah Kang Jaki ya. Sesi ngobrol dengan sepupunya Tia ini. Mungkin saya rasa cukup ya Kang Robi ya. Iya. Terima kasih udah bersedia datang ke tempat saya, Iya, sama-sama, ke Pak. Padepokan ini. Dan untuk para subscriber, bantu share sebanyak-banyaknya channel kita. Dan kembali saya mengingatkan, sebagian penghasilan dari channel ini akan kita berikan ke yatim piatu dan fakir miskin. Oke? Dan jika ada yang memiliki tempat untuk kita eksplor, kita gali sejarahnya atau mitosnya harus kita ungkap, boleh di komen atau ke IG dan Facebook. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.